Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, seiring masuknya pesta demokrasi, maka seiring pula lah masyarakat Indonesia akan mengetahui dan juga mendengarkan visi misi dari setiap kontestan yang mengacu pada prioritas pembangunan suatu wilayah yang seyogianya meliputi beberapa aspek seperti halnya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan juga kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemerataan pembangunan dan infrastruktur yang merata. Salah satunya juga terkait pertumbuhan ekonomi dalam hal menaikkan maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Lantas bagaimanakah proyeksi masa depan pertumbuhan Sumatera Utara di tahun 2024? Kita akan bahas kurang lebih ke hadapan Anda dalam program Markombor, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Ya, terima kasih Azril, luar biasa di sore hari ini makin semangat ya pemirsa, dan selamat datang di Markombor pemirsa. Bersama kami berdua di sini kita akan bahas topik yang sangat penting sekali seperti yang dikatakan oleh Azril dengan tema masa depan pembangunan di Sumatera Utara. Mengingat pemirsa, pembangunan adalah kunci dari kemajuan sebuah daerah. Untuk itu kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan perkenalkan satu persatu ya. Baik. Saya boleh perkenalkan di sebelah saya. Ya. Sudah hadir seorang pengamat ekonomi pemirsa, yaitu ada Abang Gunawan. Halo Bang Gunawan. Ya, halo Mbak Gina. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya. Sudah sering sekali kita undang. Sudah banyak ya. fans beliau. Sudah banyak fans ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang masa depan pembangunan. Mengingat sebentar lagi juga akan ada pesta demokrasi. Pasti. Oke, selanjutnya di sebelah Azril ada siapa? Terima kasih Gina atas kesempatannya, dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita dalam hal masa depan pembangunan di Sumatera Utara telah hadir pula bersama kami yang kami hormati pengamat tata kota Bapak Miduk Huta Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Azri. Oke, sehat. Oke, dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio 2 TVRI untuk perbincangkan terkait tentang masa depan pembangunan di Sumatera Utara bersama kita dua ya Gina. Yes, nah kali ini pemirsa yang ingin berinteraktif boleh ya, kita buka line telepon di 081161000386, sekali lagi di 081161000386. Oke, baik, kita akan tanya dulu sama Pak Miduk dulu mungkin ya. Pak Miduk mungkin sebagai awalan ya, pemanasan. Saya takut makin panas nih. Mungkin Pak Miduk boleh diceritain dulu dong bagaimana sih kondisi pembangunan di Sumatera Utara kali ini. Apakah sudah semakin baik atau seperti apa? Ya, makasih. Selamat sore. Untuk kali ini TVRI ngundang kita. Kalau kita lihat Sumatera Utara 5 tahun terakhir ya. Topik sekarang ini kan masa depan pembangunan Sumatera Utara. Ya. Tentu orang nanya, ini kok nggak ada batas timeline, ya kan? Harusnya kan harus ada waktu lah. RPJM itu kan maupun RPJMD itu kan ada yang 25 tahun, terus periode kepala daerah itu 5 tahun. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang RPJMD Provinsi Sumatera Utara itu kan lagi proses digodok. RT/RW-nya 2024 ini harus ketok palu untuk RT/RW 25 tahun ke depan. Jadi 2025-2045. Yang kedua, setelah RT/RW itu nanti udah ketok palu, tentu itu satu paket dengan RPJMD-nya, narasinya. Yang tadi spasial. Ya. Itu juga 25 tahun. Artinya, kalau kita mau melihat ke depan, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Edi 5 tahun terakhir, ini kan harus kita mau melihat yang mana pertanyaannya, ya kan? Kalau nanti mereka yang mau maju dua ini, calon, harusnya ngecapnya jangan terlalu banyak kali aja. Ngecapnya harus ngambil dari RPJMD itu aja. Apa yang diturunkan atau apa penekanan-penekanan yang akan dilakukan oleh para calon yang dua ini untuk 5 tahun, berarti itu 2025, 2029. Ya tentu ngecap ada ruang dia, tetapi harusnya tetap berpedoman pada apa yang sudah disahkan. Ini kan nanti perda. Perda oleh DPRD Sumatera Utara. Hanya dengan ada batasan-batasan yang dari sana kita melihat nanti janji-janji ini. Ya kalau dia dari nasional kan jelas penekanan kita tetap pada pendidikan misalkan 20%, ya kan? Kesehatan. Bisa nggak ini nggak usah banyak terlalu pakai visi misi,
Apa agenda pendidikan di Sumatera Utara untuk 5 tahun ke depan? Yang sudah juga ada arahnya di dalam RPJMD misalkan. Baik. Yang kedua misalkan, ya mau kita lihat nanti silakan tanya. Tapi Pak, sebelum kita yang kedua, Anda mengatakan tidak perlu mengecap terhadap visi dan misinya. Bukankah dalam persyaratan kontestasi pilkada itu melalui visi misi sehingga masyarakat mengenal secara global maupun general terkait RPJMD yang Anda katakan melalui visi misi yang mereka tawarkan? Ya, ini harusnya DPR punya ranah lah. Ya. Bagaimana membatasi ini dan orang tata negara lah ya. Tapi kan sebenarnya ini barang baku yang harusnya diacu oleh seorang kepala daerah yang sudah dimenangkan. Iya. Ataupun kalau mau menang dia jualannya harusnya pada menu yang ada ini. APBN mengatur 20%, ya kan? Pendidikan 25. bentar. Untuk kesehatan mungkin sampai 10%. Untuk di bidang perumahan, ini kan kebijakan dasar, hak-hak dasar. Berapa persen dia kasih? Ya. Ini belum pernah diikat nih yang kebutuhan perumahan ini di wilayah Sumatera Utara. Kalau kita lihat Pak Edi 5 tahun terakhir, dia ingin mewariskan ada 9 katanya warisan. Silakan nanti dibongkar. 5 warisan itu berapa warisan sebenarnya yang kemarin dia sudah lakukan sehingga dia bisa jual nih kepada kita masyarakat Sumatera Utara. Untuk 5 tahun ke depan saya akan melanjutkan apa dari yang 9 warisan yang kemarin ditorehkan sama dia di dalam Bisa Anda RPJMD. sebutkan salah satu yang akan dilanjutkan terhadap warisannya? Ya, salah satunya saya kan dari Lapangan Merdeka dan kawan-kawan. Dia bilang ada warisan tinggalan dari cagar budaya. Ya. Gedung Nasional dan Lapangan Merdeka itu salah satu yang dia sebutkan tuh. Gedung Nasional sampai sekarang kita melihat masih seperti itu terus. Tidak ada perubahan, sentuhan. Tetapi di Lapangan Merdeka memang 2022 ada bantuan keuangan dia kasih 100 miliar. Dan 2024 sekarang mungkin 100 miliar lagi. Silakan dicek ke DPR. Dia dukungan finansial terhadap Lapangan Merdeka ada. Artinya dari 586 ya, multi years Lapangan Merdeka ini 200 miliar itu bantuan keuangan Sumatera Utara dalam bentuk uang. Ya. Yang berikutnya misalkan yang kedua itu dia bilang dia akan juga ada reindustrialisasi di batubara. Silakan cek itu. Ya kan? Yang ketiga misalkan dia katakan bahwa dia akan buka nih lapangan kerja. Ya kan? Yang keempat dan kelima nanti pelan-pelan saya akan bocorkan. Saya ingat 9-nya. Hanya mungkin Pak Edi yang lupa saya khawatirnya. Jadi harusnya tanya Pak Edi 9, saya akan jejali dia apa yang dia lakukan, apa yang tidak. Oke. Ya, kira-kira begitu. Pembukaannya masih berkaitan tentang rencana pembangunan masa depan Sumatera Utara ini dikaitkan terhadap figur-figur yang akan berlaga pada kontestasi Pilkada serentak 2024 begitu Gina. Iya, benar-benar. Tapi kalau Bang Gunawan sendiri dari pertumbuhan ekonomi lah di Sumatera Utara kan sekarang ini seperti apa? Karena kan memang dari Februari lalu ya, itu memang katanya sih harga makin naik, tapi setahu saya sih deflasi ya, harga makin turun. Nah, ini seperti apa sih kalau Abang sebagai pengamat ekonomi? Oke, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya Sumatera Utara itu kan masih di bawah 5%. Di kuartal kedua kemarin juga secara kuartalan year on year-nya itu masih di kisaran angka 4,9. Kecil sih sebenarnya untuk bicara masalah pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Nah, kalau seandainya nanti pembangunan difokuskan pada katakanlah kita masih dalam pakemnya itu bahwasanya anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu seperti ini, gitu kan ya, ada nilai nominalnya. Memang saya setuju sih dengan Pak Midu kalau misalkan nanti kan penyampaian visi dan misi itu seharusnya sesuai dengan yang itu dulu, gitu loh. Walaupun kalau kita lihat di realita di lapangan, Pak Bobi misalnya, gitu kan ya, di luar kemampuan itu dia bisa datangkan investor, gitu kan ya. Di luar kemampuan itu dia bisa menghadirkan nih anggaran-anggaran di luar APBD yang bisa dia kelola untuk pembangunan kota di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada calon-calon yang maju, tapi kalau saya sih melihatnya sekreatif apa sih calon itu nanti itu memanfaatkan anggaran yang ada gitu loh. Nah, tantangan pembangunan ekonomi ke depan kalau misalkan kita masih terfokus pada anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pembangunan ini kecil dampak ekonominya. Ya kan ya, kita masih butuh swasta di situ. Ya kan ya. Kita butuh investor lain di situ kan gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan fokus pembangunannya itu nanti ke depan itu seperti apa? Nah, nih yang saya khawatirkan ke depan itu fokus pembangunan kita lebih bagaimana caranya menjaga daya beli.
Karena daya beli kita terpuruk belakangan ini. Awalnya kita tahu bahwasanya semua harga kebutuhan hidup tuh naik gitu kan ya. Inflasi pangan tuh sampai 10%, sementara gaji naiknya di bawah 3%. Adalah yang 3% lebih dikit gitu loh. Kalau kita bicara UMK, UMP gitu kan ya. Tetapi itu nggak cukup lagi udahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakta di lapangan bahwasanya orang tuh beli daging ayam aja, pedagang ngeluh. Ngeluhnya tuh gimana? Di saat harga daging ayam 27 hingga 30 kilo per kilo 30 per kilo di bulan Januari hingga Februari awal 2024 itu penjualannya salah satu responden yang saya contohkan itu bisa 2 ton satu hari. Tapi begitu harga murah yang sekarang di angka 24 atau 23 ribu per kilo ini jualnya cuma 1,7 1,8 ton per hari. Bayangan semakin murah semakin gak ada yang beli gitu kan. Berarti kan daya beli bermasalahnya. Saya takutnya nanti ke depan kebijakan pemerintah itu akan tersandra ke situ. Artinya apa? Dia nggak kreatif lagi, mau bangun apa juga pusing kan. Yang mau dilakukan adalah gimana supaya uang yang ada dialokasikan ini ya kan ya, yang dialokasikan oleh pemerintah ini digunakan sebaik-baiknya untuk biar supaya masyarakatnya bisa makan dulu. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti Pak ini kita butuh pembangunan, orang butuh tenaga kerja gitu kan ya. Nah, mimpi-mimpi itu mungkin nanti kita akan lihat nih, apakah masuk akal atau enggak mereka sampaikan gitu kan. Kadang-kadang kan ada kan, kalau kita bicara retorika politik gitu kan ya, saya akan mensejahterakan masyarakat, saya akan mengentaskan kemiskinan. Tapi retorikanya gitu, begitu tanya caranya gimana, enggak dijelasin gitu kan ya. Nah itu kan jadi masalah gitu kan ya. Nah yang kayak gitu tuh, nanti masyarakat seharusnya lebih pintar nih kalau dalam melihat visi misi ke depan dari calon-calonnya itu tadi. Tapi kalau saya lihat begini ya, kalau misalkan track record 2 orang yang maju konsisten ini kan ada gitu kan ya, ada gubernur, ada wali kota gitu. Ya silakan aja dicek sendiri kayak gimana kualitasnya. Tapi jangan salah, ada 1 orang putra mahkota di sini yang punya lobby kuat untuk bisa mendapatkan anggaran yang besar sehingga pembangunannya itu infrastrukturnya kelihatan gede. Jadi itu juga seharusnya jadi penilaian tersendiri gitu loh. Jangan sampai nanti terbuai juga gitu sih. Sejauh ini Anda melihat transformasi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara nanti pasca pilkada ini seperti apa pula Bang Ben? Apakah kita masih akan mengalami terkait tentang inflasi yang semakin meningkat pula? Saya justru ke depan tuh lihatnya gini loh, daya beli yang terpuruk sekarang ini itu dihadapkan dengan rencana pemerintah naikkan PPN menjadi 12% di awal tahun 2025. Yang kedua, cuaca ini nggak mendukung sehingga potensi kenaikan harga itu masih mungkin terjadi dikarenakan gangguan supply. Yang ketiga, wacana membatasi distribusi Pertalite atau BBM bersubsidi itu akan dilakukan di awal Oktober. Dari situ aja udah kelihatan inflasi di depan mata loh. Nah, jadi kalau misalkan itu terjadi, inflasi terjadi, daya beli mau kayak gimana lagi? Jadi nanti kebijakan pemerintah kayak gimana? Berani nggak mengontrolkan? Udah dia PPN, dari hasil PPN 12% itu pemerintah bisa dapat 100 triliun, katakan demikian. Dari penghematan BBM dapat berapa gitu kan ya. Terus itu uangnya digunakan untuk apa? Berani nggak untuk bangun-bangun infrastruktur? Secara umum, apakah Anda mengatakan proyeksi masa depan pembangunan Sumatera Utara ini masih stagnan? Nah itu dia, disibukkan sendiri berarti sudah. Saya bertanya kepada Anda Bang Ben. Ya kalau saya sih belum melambat lah, stagnan cenderungnya melambat bahkan. Abang dah, itulah dia yang saya khawatirkan ke depan tuh ekonomi semua tuh ya mungkin orang akan melihatnya kan ya selama kita bisa makan ya udahlah gitu kan ya. Tapi kalau saya sih pinginnya janganlah seperti skema sekarang ini yang banyak bantuan gelontoran bansos, terus pertumbuhan ekonominya stagnan. Di ke depan kita masih berhadapan dengan stagnasi lagi. Itu sih. Mungkin ke Pak Miduk lah sekalian ini kan bahas soal infrastruktur yang melambat tadi nih. Kira-kira apa sih tantangannya Pak sehingga ya itu tadi ya perencanaan tata kota lah di Sumatera Utara, Kota Medan gitu ya katanya melambat seperti apa? Ya infrastruktur tadi ya, karena kan ada infrastruktur fisik dan sosial ya. Saya sebelum ke situ tetap 2 instrumen tadi ada biar kita fair melihat. Ada instrumen lain. Yaitu KS Mebidangru, KSPN, kawasan strategis. Yang kedua itu ada kawasan strategis Danau Toba, KSPN Danau Toba. Yang ketiga itu ada kawasan ekonomi Semangke. Artinya, kalau tadi pertumbuhan yang 4,89 atau katakanlah di akhir 2023 kemarin itu 5,4 pernah, ya kan? Ini kan berarti kan yang kita lihat APBD-nya dulu. Kalau yang tadi kan APBN nih yang masuk melalui KSPN. KSPN ini kan semua barang APBN, kawasan strategis ini. Yang APBD yang 14 atau 12,7 juta ini oleh Pak Edi menempatkan untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk membuka sektor-sektor basis-basis industri
yang dia bilang. Kan dia mau buka juga. Setelah ada reindustrialisasi di Kabupaten Batubara, memperbanyak turunannya, juga dia akan membuka lapangan pekerjaan. Turunan dari mana? Ini kan masih belum nyambung sama kita. Karena kalau tadi lapangan pekerjaan, infrastruktur yang di UMKM yang dia buka, Kak Gina, itu baru memberikan daya beli naik. Tetapi kalau infrastruktur yang dimaksudkan ini adalah ke kelas menengah, yang dapat pendapatan margin tinggi itu adalah para pekerja di sektor menengah atas. Iya kan? Nah sekarang Pak Gunawan bisa nggak buka yang 12,7 T APBD Sumatera Utara dari 5 tahun potret Pak Edi, ini lebih banyak kemana nih porsinya digunakan? Supaya kita bisa melihat kenapa terjadi ada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tadi, gitu loh. Karena kalau infrastruktur itu kan udah orang-orang, apalagi sekarang basisnya teknologi, sangat daya serap. Tol-tol ini kan daya serapnya rendah terhadap lapangan pekerjaan. Begitu juga pelabuhan-pelabuhan, ya kan? Tetapi kalau dia infrastruktur yang basic seperti zaman Pak Harto, tali air, buat jembatan, itu kan banyak masyarakat yang di bawah dan lokal bisa terserap lapangan kerjaan. Jadi otomatis kita tadi gambaran yang dibilang oleh Pak Gunawan kenapa melambat pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bisa dia cek. Yang 12,7 juta rata-rata nih APBD Sumut, ya kan? Katakanlah 7 setelah Pak Bobi kemarin Medan 7 itu. 7 itu juga kan karena banyak APBN masuk. Ya kan? Kita kan sebatas masih 5T itu. Kalau kita lihat dari APBD Kota Medan kita. Kita mau pastikan postur 2,7 tadi kemana sebenarnya lebih banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh Pak Edi. Ya. Sejauh ini analisa Anda bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita ini, apakah sudah keberpihakannya terhadap masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi yang siogianya ini tentu memiliki keberpihakan 100% pada masyarakat pula? Ya, saya tidak masuk kepada sektor pekerjaan Depnaker, saya tidak lihat angka-angka itu. Tetapi dari sisi pertumbuhan kita masih di bawah 5, kalaupun dia itu agak lebih tinggi dari nasional, udah otomatis orang akan tahu orang ekonomi ini stagnan. Ya kan? Bahwa apakah di antara kita juga sehari-hari ada kesulitan di bawah orang cari makan? Ya kesulitan sekali, sangat terasa untuk di bawah. Ya kan? Uang itu dan bahkan angka-angka menunjukkan kelas menengah pun sekarang kan udah keluar nih potretnya. Pak Gunawan bisa sampaikan bagaimana sekarang kelas menengah di kita itu tabungan-tabungan dia udah mulai digunakan nih, udah mulai banyak merosot, sampai kadang-kadang 10% lebih melampaui, ya kan? Artinya jelas sekali bahwa Pak Edi tidak, kita lihat ada terobosan-terobosan bagaimana dia sebenarnya untuk mempertahankan supaya lapangan kerja ini bisa dia buka. Turunan-turunan yang membawa ke sektor industri. Basic kita industri, nanti industri apa coba? Harusnya, kan dia tahu apa keunggulan kita, sawit, turunannya kemana semua, pertanian kemana semua. Sebelum kita break Pak Miduk, pembangunan infrastruktur apa yang kiranya ini dalam hal dekat ini bisa untuk mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita? Kalau Anda katakan singkat dan padat, seperti apa? Ya, kalau saya melihat katakanlah di kawasan strategis Danau Toba katakan. Kan mau maju secara pariwisata. Berarti Anda berbicara tentang pariwisata terlebih dahulu, baru nanti untuk kembali beralih kepada infrastruktur lainnya. Infrastruktur nasionalnya sudah masuk, infrastruktur yang dibangun oleh APBD itu bagaimana penguatan masyarakat di sana. Katakanlah UMKM yang menunjang, ya kan, merchandise, budaya, pagelaran, festival, komunitas-komunitas kreatif. Kita kan harus melihat APBD yang 12,7 ini ada nggak disiram. Baik Pak Miduk. Misalkan Bukit Lawang, ya kan? Kita ini kan juga udah desainnya. Pariwisata apakah tersebut juga mampu untuk mempublikasikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Tetaplah bersama kami di Markombur. Kami akan segera kembali.
Ya, pemirsa, pembangunan infrastruktur yang terarah dan juga terukur merupakan upaya untuk dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi dalam pembangunan setiap daerah. Namun wilayah Sumatera Utara ini perlu orang-orang bijak bagaimana caranya menyumbangkan perspektif untuk dapat memilih apapun bisa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Begitu ya, Gina? Benar sekali, Azril. Mungkin kita mau bertanya lagi nih sama Bang Gunawan, silakan. ya, karena masih bersama dengan dua narasumber. Bang Gunawan dulu, Bang Gunawan. Tadi kan kalau Pak Miduk sudah katakan infrastruktur salah satunya melalui pariwisata gitu ya. Tapi kalau menurut Abah sendiri sektor-sektor ekonomi mana sih yang memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan 5-10 tahun ke depan? Oke, kalau misalkan kita genjot pariwisatanya sih boleh kan ya. Karena pada dasarnya kan kalau kita ngelihat dari mandatory spendingnya pemerintah itu kan ada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang mungkin masuk ke situ tuh maksudnya Pak Miduk gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara pariwisata ini memang yang kurang tergarap maksimal sebenarnya dari semuanya sektor itu. Sektor pariwisata kita itu ketinggalan, punya keunikan katanya kelas dunia, tetapi nggak dikelola dengan baik kan gitu kan ya. Permasalahannya kan ada di situ gitu loh. Jadi padahal kalau misalkan pariwisata itu bisa dikembangkan, dikemas dengan cara yang bagus, itu sebenarnya kita tuh nggak perlu anggaran yang begitu besar signifikan untuk mendorong agar sektor itu tumbuh, menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sumatera Utara. Itu kalau bicara pariwisata. Kalau kita bicara sektor-sektor yang paling penting ya seperti yang disampaikan juga di awal, yang namanya irigasi, pengairan, itu penting. Berarti kan sektor pertanian. Kita tahu loh bahwasanya Sumatera Utara ini masih defisit untuk beberapa kebutuhan pangannya. Pasti. Bawang merah masih dihadirkan dari wilayah Jawa, masih mayoritas gitu kan. Beras juga sebagian harus impor lagi gitu kan, impor dari negara lain loh, bukan dari wilayah yang lain gitu kan ya. Terus kalau kita melihat dari ketahanan pangan kita tuh juga kayaknya kalau saya lihat sih Sumatera Utara itu dibanding ke wilayah lainnya masih relatif lebih rendah. Kan ini kan berbahaya sebenarnya. Jadi artinya kalau misalkan ada anggaran pemerintah daerah yang pola belanjanya itu aja gitu, ya mohon maaf ya, kita nggak akan pernah bisa berharap pertumbuhan ekonomi itu bagus. Makanya kita berharap pada pemerintah yang akan datang itu kreatif gitu loh, tahu gitu loh skala prioritasnya itu yang mana. Jangan sampai nanti kalau misalkan dapat anggaran lagi dari pusat ke daerah, pola belanjanya sama aja, monoton begitu terus gitu kan. Tidak ada variasi begitu. Nggak bisa menetapkan skala prioritas apa nih yang bisa diperuntukkan untuk katakan menjaga daya beli atau mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu loh. Harusnya kajiannya itu beneran gitu loh. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya dengan anggaran seperti ini, pertumbuhan ekonomi seperti ini gitu kan. Sekarang kita harus ngapain gitu loh. Kita kan punya tugas nih ke depan tuh masalah daya beli, masalah ketahanan pangan ini masalah gangguan utama nih yang akan kita hadapi ke depan. Jadi kalau misalkan melihat tantangan ke depan tuh bahwasanya wah ini ada perubahan iklim yang mengakibatkan banyak gagal panen sehingga banyak komoditas pangan yang bisa mengalami kenaikan atau kelangkaan. Ya berpikir dong bagaimana caranya anggaran yang dimiliki sama pemerintah daerah tadi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini kan posturnya kan banyak habis untuk belanja rutin kan, belanja pegawai, yang begitu-begitu tuh. Studi banding. Yang begitu-begitu lah. Pokoknya saya pikirnya tuh coba deh lebih kreatif, lebih produktif gitu loh. Jadi anggaran itu tidak habis begitu-begitu aja. Kita jangan sampai terjebak pada nantinya gini loh. Yang saya khawatirkan begitu nanti inflasi naik, semua harga kebutuhan naik gitu kan ya. Terus nanti ujung-ujungnya dana alokasi umum yang seharusnya itu diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk bansos. Ya kan ya, padahal yang dibutuhkan masyarakat tuh bukan itu. Masyarakat tuh memang butuh makan, iya, butuh bansos, iya, tapi pada saat dikasih kerjaan dia akan pilih kerjaan itu, bukan bantuannya itu tadi. Tapi kadang-kadang pemerintah kita kan pinginnya kan wah itu populis gitu kan ya. Wah itu bisa seolah-olah menjadi hero pahlawan kepada masyarakat kan nggak kayak gitu harusnya kan buat mereka produktif jangan kasih ikan tapi kasih pancingnya begitu loh kan itu kan peribahasa yang seharusnya itu bisa melekat dalam pola pikir pemerintah ke depan mau gubernur, bupati atau wali kota untuk merumuskan kira-kira pancing yang seperti apa dengan APBD, APBN atau mungkin dari APBN yang masuk itu kan pancing yang seperti apa yang harus mereka siapkan untuk biar supaya masyarakatnya itu produktif. Reindustrialisasi. Ya kita lihat ini akan ada stagnasi kan di Semangke gitu kan ya. Nggak gampang loh membangun industri hilir dari sawit itu ya kan dibangun industri hilir dengan menggunakan APBD atau APBN. Nggak mungkin juga. Kalau saya nilainya begitu, yang paling mungkin Semangke dibangun, investor lain suruh datang, kan begitu kan, ya kan. Jadi APBD-nya bisa dihemat, terus ada investor yang masuk ke situ, mengundang eksportor masuk ke situ nggak gampang, ya kan. Kita bersaing sama negara yang lainnya, kita punya keunggulan apa gitu kan, dikasih diskon pajak, dikasih tax holiday segala macam, mau masuk nggak mereka? Nah itu tantangannya ke depan. Nah itu butuh kreativitas. Jadi jangan ya kalau misalkan mau berdebat
tentang APBD gitu kan ya. Oke. 12,7 triliun, lu bisa apa nih? Ya terus dampaknya ke kita nih kayak gimana nih gitu kan ya. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan mau lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi harus dinaikin di atas 6% atau 7%. Nah terus mau ngapain lagi? Mau industri mana nih yang mau dihidupkan? Reindustrialisasi itu seperti apa nih? Yang konkretnya tuh mau kayak gimana gitu loh. Itu kan penting kan. Jangan cuma nanti, wah ini APBN ada pembangunan Semangke di bawah presiden langsung, di handle sama dia gitu kan. Terus kita cuma nunggu, ya udah promosi aja deh gitu kan ya. Tapi nggak ada nih campur tangan pemerintah biar supaya misalkan, ayo dong ikut terlibat gitu kan ya. Lebih ke dalam gitu kan ya, ayo datangkan investor kemari gitu kan ya. Nah ini yang bergerak kan yang paling banyak kan swastanya. Swastanya gitu kan ngelihat ada potensi nggak di Semangke, ada potensi nggak di Sumatera Utara. Begitu dia ngelihat ada, baru dia masuk ke sini gitu kan ya. Artinya apa? Nggak jemput bola gitu loh. Jadi kalau saya sarankan sih ke depan pemerintah daerah itu bisa jemput bola, lebih kreatif, gimana cara yang undang inspektor, dan nggak hanya pakem pada APBD yang sebatnya terbatas itu tadi. Ada seyogenya upaya yang harus dimunculkan lebih kreatif ya Bang? Sebelum ke Gina dan juga Pak Mido, kalau kita berbicara terkait tentang anggaran, memicu untuk produktivitas anggaran ini agar bisa digunakan dan juga dipakai pada hal-hal yang terukur dan terarah ini, dimulai dari provinsi sampai ke daerah, seperti apa sebenarnya Bang untuk pola ataupun konsep pengawasannya yang dibutuhkan? Gini loh, setiap daerah itu ya, misalkan nih ada kabupaten atau kota gitu kan ya. Tadi Pak Mendu nyinggung tuh masalah Bukit Lawang gitu kan ya. Ini data ya, kita bicara data. Yang namanya wisatawan asing masuk ke Sumatera Utara lewat pintu Kuala Namu, itu tujuannya cuma 2, Danau Toba, Bukit Lawang. Nah, Bukit Lawang lebih banyak dibandingkan ke Danau Toba. Itu data loh. Yang lokal, yang Eropa ya, yang wisatawan Eropa. Kalau Malaysia oke lah, dia lebih cenderung ke Danau Toba. Atau mungkin yang agak lebih ekstrimnya ke Nias, surfing, gitu kan ya. Tapi ya sayangnya itu nggak dikelola dengan baik gitu loh. Ya lihat sendiri itu kan, yang muncul investor buat katakanlah Bungalau gitu kan, buat penginapan, itu masih investor-investor swasta kecil-kecil gitu loh. Tapi pemerintah daerahnya punya nggak? Ini dari BUMDes misalkan gitu kan, ini dari APBD gitu kan ya. Kita bangun nih sebuah kawasan terintegrasi untuk objek wisata. Itu kan sebenarnya kan bisa mendorong itu. Nah ada baiknya memang dimulai dari mana? Dari per kabupaten wali kotanya, baru masuk ke provinsinya. Nah di situ baru dipilah mana yang memberikan manfaat ekonomi paling besar, yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat sekitar, bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa didorong untuk ke situ. Harusnya begitu sih kalau saya ngelihatnya. Bijak dan teliti pastinya untuk menggunakan anggaran, begitu ya Bang? Iya. Mungkin ke Pak Mido, harusnya seperti apa sih Pak kita mengintegrasikan konsep ini supaya ya mix and match-nya sama ya? Pertumbuhannya bisa bagus gitu ya. Kota kita juga makin maju. Ya kalau tentang pertumbuhan pasti ahli ekonom lah ya. Saya kan lebih kepada spasial yang tadi kan. Kalau smart city Pak, Kota Medan sudah menjadi kota smart city nggak Bapak? Ya konteks kota memang mungkin lebih kewenangan wali kota. Walaupun konteks dari gubernur Mebidangro ya. Jadi infrastrukturnya untuk bagaimana aksesibilitas, sistem transportasi yang ke depan ya kan, yang berbasis feeder ini nanti. Ini kan dia Mebidangro skalanya. Artinya kalau sudah Mebidangro, ini kan sebenarnya udah APBN. APBD-nya di mana nih? Sejauh mana 100 miliar yang dikasih oleh Pak Edi untuk lapangan merdeka di tahun 2022 dan di tahun 2023 itu bisa memang semacam meningkatkan daya ekonomi kota. Sementara kalau kita lihat misalkan Pak Wali di sana menggusur-gusur semua komunitas-komunitas kedai kopi yang tumbuh di sekitarnya, di Lego-Lego tuh belum ada 6 bulan, ya kan? Yang dari sekeliling lapangan Merdeka tahun pertama tadi hilang, rame digusur. Yang di Kesawan tadi sudah rame, digusur lagi. Yang dari jalan Perintis Kemerdekaan digusur lagi. Tapi akhirnya kan mereka di tengah kota butuh estetika juga Pak. Benar, tapi kantong-kantong yang tempat kayak gitu kan udah mereka tahu bahwa kota juga membutuhkan tempat-tempat kaget-kaget seperti itu loh untuk anak-anak jet ini. Bukan anak itu jet. Orang-orang dewasa juga pengen kadang-kadang yang bersifat outdoor yang dia nggak usah masuk ke bangunan. Artinya perencanaan yang tadi yang dibilang oleh Kak Gina berdampak, itu kan berdampak pada anak-anak muda tuh. Oke dia buka sorry,
Tapi kan ikutannya komunitas-komunitas musik, komunitas lukis, yang lain-lain kan bisa ada banyak nih rentetannya. Stand up komedi, yang kemarin misalkan orang teater di situ buat happening. Ini kan ada uang yang digelontorkan untuk infrastruktur di sana, tetapi ini bisa punya daya yang tadi, yang termasuk untuk Kota Medan ya. Saya nggak melihat ini ada tentang kewenangan oleh gubernur memang, tetapi ada sebenarnya mata rantai yang uang dia gelontorkan di Kota Medan dengan bantuan keuangan, sejauh mana itu juga bisa membuka atau menstimulan sektor-sektor yang UMKM tadi, sehingga kita punya daya tumbuh ekonominya ada gitu. Berarti Bapak secara tidak langsung juga menyampaikan ada dampak ya yang terjadi di masyarakat, penurunan lah UMKM ataupun anak-anak muda lah untuk bisa berkembang gitu ya di daerah untuk yang terjadi pembangunan seperti itu ya Pak. Jadi harusnya peran masyarakat seperti apa sih untuk mendukung pembangunan ini, karena kan pembangunan mau nggak mau memang harus dilakukan gitu Pak. Ya udah pasti, kita semua pasti seluruh segmen masyarakat menyambut pembangunan. Selama pembangunan itu kan berdampak juga buat kita. Ya kan? Artinya yang bagi-bagi kue ini kan pemerintah yang punya regulasi. Maka kita bilang tadi dari 12,7 T tadi kan 50% katakanlah untuk regular, untuk apa namanya biaya operasional. Yang 7, sekian T lagi ini, iya kan? Setelah dipotong untuk pendidikan, kesehatan, jangan main-main loh. Sektor papan juga belum tuh, hak dasar. Karena kita kalau nggak nyaman juga tinggal dalam sebuah rumah kan akan kesulitan juga beraktivitas. Lalu yang tadi untuk yang sektor-sektor ekonomi kota di tengah yang urban, yang untuk komunitas-komunitas UMKM tadi, ini di mana tempatnya? Kan belum dapat kita sampai sekarang. Pak Bobi menempatkan di mana? Kenapa udah di Kesawan pernah di launching tiba-tiba hilang lagi? Kenapa yang jalan Perintis Kemerdekaan udah tumbuh bagus dan rame, anak-anak di situ sambil ngobrol dan bermusik, hilang lagi, pindah lagi ke jalan yang sebelum ke Tugusip, Grupa Timpus. Itu tumbuh lagi pindah ke kiri kanan. Artinya ini kan kurang sehat. Karena tidak ada tempat yang dialokasikan di mana sektor ekonomi kota yang 24 jam itu bisa tumbuh. Bukankah itu juga menjadi pemerataan ekonomi? Ya harusnya bagian dari. Karena kan pemerintah dengan APBD-nya ini kan harus mengintervensi supaya seluruh segmen ini kan ada kerasa keadilannya. Kue ini ada dibagi. Ya tentu ini yang harus dilihat Pak Gunawan, ya kan? Saya hanya merasakan secara visual, Kesawan kita lah dapat APBN, udah mulai dipercantik, udah mulai ganteng, rapi, ya kan? Udah mulai bagus. Tapi kemudian apakah di sana tidak ada gimmick-gimmick retailnya atau orang untuk formal semua yang dalam gedung? Ini kan semua harus sudah kelas menengah atas. Nggak mungkin bisa mereka nyewa-nyewa itu, ya kan? Yang untuk dia sifatnya temporary, yang mungkin pada jam-jam tertentu tumbuh, ini di mana ditempatkan? Iya kan, yang tidak mengganggu. Ya harusnya Pak Bobi setelah Kesawan ini direvitalisasi, isinya ini gimana? Ini kan harusnya Pak Bobi udah siapin. Supaya kantong-kantong komunitas tadi tahu juga, dia tempat itu bukan tempat yang ilegal. Kan gitu, dia juga nggak mau dong harus di diuber-uber sama secara tidak langsung, Satpol apakah PP. Anda setuju akan mengembalikan komunitas-komunitas tersebut tepatnya berada di kawasan revitalisasi jika nanti sudah usai pelaksanaannya? Anda mengatakan seperti itu? Dikembalikan mereka kembali lagi ke sana? Abang ini ganteng, kakak ini cantik, itu kan untuk dilihat juga, bukan hanya untuk abang. Jadi Kesawan itu dipercantik, dia bukan hanya kita lewat dan lihat secara cepat. Kita ingin menikmati, kita duduk di sana. Duduk di sana lebih dari sekian menit, kita butuh minuman, butuh snack, butuh ngobrol. Di mana tempat anak-anak muda di kawasan yang ada bangunan secantik itu, mereka bisa menikmati di situ ngobrol. Kan gitu. Ya udah pasti harus diperuntukkan. Tapi nyatanya Pak Mido, perilaku masyarakat Kota Medan bisa dikatakan tidak mendukung terjadinya keindahan estetika. Kenapa? Layaknya banyak sekali kursi-kursi taman itu juga dicopot. Ya, ini saya bilang, ini kayak ayam dan telur. Biasanya tempat yang bersih, kadang-kadang secara psikis, kita jadi menjaganya loh. Tapi tempat yang kotor, biasanya kita akan lebih mudah mengotorinya. Jadi jangan dikira
bahwa psikologis kotor itu bisa mengundang kita jadi sembarangan untuk membuang kotoran. Ya. Tapi begitu tempat itu sudah ramai dan terjaga, otomatis kita nanti sambil jaga, kita akan membuang pada tempatnya. Dengan sendiri perilaku kita juga akan didorong sama dia. Ya ini masalah manajemen aja, Pak. Ya. Jadi bukan langsung kita nafikan, ini tempat bagus kok anak-anak suka malah merusaki perabot kota, kursi, sign, lampu, apa segala macam. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa di tempat-tempat tertentu yang ramai, perilaku untuk mencuri itu Pak makin kecil. Ya. Karena orang semakin jaga Pak. Tapi ketika ada ruang-ruang negatif, ada kantong-kantong di mana tidak ada kontrol, bukan karena kontrol polisi loh, kontrol diantara kontak sosial itu, orang akan saling jaga. Ya. Nah ini yang belum terjadi dan ini harusnya kita ciptakan gitu. Baik Pak Miduk, dan nanti juga Bang Gunawan dan juga Gina kita akan masih mencari informasi yang lebih lagi terkait tentang tema masa depan pembangunan di Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Oh sesi terakhir ya. Ya, pemirsa, masa depan pembangunan di Sumatera Utara tak terlepas dari hadirnya sejumlah problematika ataupun permasalahan-permasalahan dasar yang siogianya ini dapat dientaskan oleh pejabat yang akan menduduki jabatan nantinya. Saya ke Bang Ben ya, Gina. Sebelum ke Gina, Bang Ben ini kalau kita kaitkan terhadap pembangunan Provinsi Sumatera Utara di era yang akan datang ini, fokus permasalahan dari pemerintah yang akan menjabat nanti utamanya di mana, Bang? Dan seperti apa upaya yang harus dilakukan? Kita sambung aja nih ya, kata Pak Miduk ya, UMKM. Jadi ini data nih. UMKM itu menyediakan lapangan pekerjaan 97% dari total semua pekerja. Jadi jangan lihat gedung tinggi, bank-bank, itu kan perusahaan-perusahaan besar. Itu yang jual asongan, jual cilok ya, bakso-bakso yang di jalan kaki lima lah gitu. Itu ternyata menyumbang 97% tenaga kerja. Wow. Jangan salah. Terus kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 60%. 40% itu baru perusahaan-perusahaan besar itu tadi. Oke. Jadi kalau misalkan negara berhadapan dengan situasi krisis, yang bisa ngadapin krisis ekonomi di masa yang akan datang, kan ancaman tinggi nih krisis ke depan. Apa yang paling bisa menyelamatkan? UMKM. Tetap UMKM. Jadi memang benar ya kalau misalkan kita tuh saya setuju banget kalau misalkan ke depan tuh pola pikirnya itu ya selain tadi kalau kita bisa cara sektor usaha pertanian gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat pelaku usahanya, ini UMKM ini harusnya jadi prioritas ini kebijakan ke depan. Jangan ini ya. Kalau saya sih bilang beri mereka ruang gitu loh, beri mereka ruang, beri mereka kesempatan untuk membangun usahanya gitu loh. Jangan nanti diserahkan ke oligarki besar yang penyerapan tenaga kerjanya sedikit, terus terkonsentrasi keuntungannya satu tempat gitu loh. Kita perlu diversifikasi. UMKM ini itu udah dijadikan kayak semacam gini ya, baseline-nya kita tuh kalau mau menyelamatkan ekonomi ke depan, seandainya nanti Amerika krisis 2025, dampak perang Rusia Ukraina meluas ke negara yang lain, ke Timur Tengah dan berdampak pada krisis ekonomi di negara kita, ini kita juga udah punya ancang-ancang gimana mereka merumuskan kebijakan supaya UMKM ini yang dijadikan tamengnya, UMKM ini dijadikan tulang punggungnya, itu udah ada. UMKM sektor apa Bang? Makanan kah? Semuanya, jadi mau semua sektor UMKM ini harusnya dihidupkan. Kenapa? Mereka tuh domestic oriented. Mereka tuh nggak ini loh. Mereka tuh lebih fokus pada bagaimana membeli bahan dari dalam negeri dijual ke masyarakat sendiri. Nah, kita ini ekonominya tuh nggak turun sampai di angka 3 atau di bawahnya. Itu salah satu yang menopangnya itu ya UMKM itu tadi. Jadi kalau misalkan ada kebijakan yang menggusur mereka gitu kan ya, menganatirika mereka, itu sebenarnya salah besar sih kalau saya bilang gitu loh. Kita memang harus ngambil kebijakan. Mau ngidupin UMKM sebagai tulang punggung ekonomi atau ya kan ya, membangun sebuah tata ruang yang memang bebas hambatan lah yang untuk apa begitu kan. Jadi nanti ke depan kalau saya sih menyarankan ya, baik pada konsisten yang maju yang dua ini nih, Pak Bobi sama Pak Edi gitu kan ya. Coba ada pikir bagaimana kreativitas Bapak berdua nih dalam mengembangkan pelaku-pelaku usaha di sektor UMKM-nya itu tadi. Itu dulu deh. Kalau industri besarnya udah ada pelaku-pelaku oligarkinya, udah ada pengusaha-pengusaha besar yang mikirin itu gitu loh. Yang UMKM-nya ini nih yang sebatas bisa bertahan hidup untuk hari ini dan besok katakan gitu kan ya. Itu penting. Kenapa? Dia sendiri kerja, ngajak anaknya, ngajak keluarganya, itu aja ada beberapa orang yang kerja, gitu kan. Jadi itu lapangan usaha
yang nggak bisa disepelein sama sekali. Karena kita ke depan itu akan sangat bergantung kepada UMKM untuk menahan laju perlambatan ekonomi global, termasuk kemungkinan resesi yang ditimbulkan oleh negara lain. Oke, tadi udah ngomongin UMKM yang memang harus didukung ya, memang luar biasa. Ini kalau Pak Biduk, kalau Bapak lihat kan pembangunan nih sekarang ini kan memang banyak lah pembangunan kalau kita bilang ya Pak. Kira-kira ke depan memang Sumatera Utara ini bakal maju menurut Bapak atau masih seperti ini? Ya, saya pernah bilang, kita sulit melihat tumbuh kelas menengah di Kota Medan. Apa alasannya? Jadi karena belum bisa ada menarik korporasi-korporasi yang membuat orang kelas menengah itu kan pendapatannya harusnya kalau Medan itu di atas 10 juta per bulan. Sehingga orang kalau kita misalkan ke Sudirman, orang turun dari tower-tower itu udah berpakaian dan makanannya pun udah lain. Tinggalnya juga udah lain toh. Nah, itu kita belum melihat. Kalau yang kemarin di Kesawan itu kan masih mereka bukan pekerja karena pendapatan dari mereka, itu dari orang tua. Iya kan? Ini sebenarnya yang harus dicari oleh Pak Edi lah sama Bobby. Masa aku disuruh? Ya kan, ini nggak tugas gue ya kan? Ini tugas mereka yang kita kejar melalui ini ada kayak Semangke, ada KSPN Danau Toba, ada kemudian Mebidangro. Sejauh mana Pak Edi bisa menarik? Kalau sudah masuk APBN, apalagi tambahan yang dibilang Pak Benyamin tadi, supaya ekonomi menggeliat di sana. Kan yang dilihat Pak Edi kan bukan hanya Medan saja, tapi Sumatera Utara yang 33 kabupaten kota ini, ada 3 barang KSPN loh. Ya kan? Yang harus menjadi magnet untuk orang juga jangan berlomba-lomba ke Medan juga. Kita kan sudah hampir 2,7 juta nih Medan. Nanti kita macet beneran, James, ya kan? Artinya ekonomi yang pinggiran ini kan harus ditumbuhkan. Supaya kita kemudian yang ada 2,7 ini tadi, mulai dibuka apa yang bisa dibilang Pak Edi sama Bobby sama kita, mereka akan munculkan ada sekian kelas menengah di Kota Medan atau Sumatera Utara. Nah, itu nanti orang mungkin seperti Pak Asril dan mungkin ada koridor-koridor di Kota Medan ini yang tempat-tempat orang itu ngobrol. Dan ini kan kalau kita lihat Pak, malam kita pergi ke Bumi Asri, makannya di situ rame-rame gitu kan. Kan nggak jelas tuh gimana apanya kita mengidentifikasi, karena bisa di situ kolong murad dari Singapura juga yang duduk, kan susah lihatnya ya kan. Nah, kita nggak punya ada tempat-tempat di mana semua lapisan itu bisa kita baca, gitu loh, ya kan? Nah, ini yang kita maksudkan tadi Pak Edi ini ada nggak semacam gebrakan yang bisa membuat ada, kalau tadi untuk UMKM ini kan hanya bertahan di bawah, paling di bawah 5%. Yang bisa membuat lompatan ini kan kalau ada investasi masuk. Itu kan udah rumus mereka, rumus ekonominya mereka. Selama Pak Edi tidak bisa menarik ada uang untuk investasi di Sumatera Utara, maka daya bertahan kita hanya buka UMKM minimal supaya kita jangan di bawah 4,5%. Itu solusinya ya Pak. Itu hanya untuk kita bertahan hidup, untuk hanya konsumsi apa yang kita gunakan sehari-hari. Kita tidak punya ada saving. Pemerintah Sumatera Utara ada saving yang dia kemudian akan berinvestasi di mana lagi, akan bangun infrastruktur di mana lagi, kan gitu. Tapi kalau dia bisa ada membuat seperti itu, baru kita cap jempol lah sama Pak Edi, gitu loh. Baik Pak Miduk maupun Pak Bobby. Ya Bang Gunawan gimana supaya narik investor lah ke Sumatera Utara? Enggak ini ya. Kalau narik investor tuh ya memang cara yang paling udah dilakukan ya selama ini itu kan memberikan tax holiday, ya kan, keringanan pajak, gitu kan ya, bantuan pembangunan infrastruktur, jalan tol, seperti itu. Cuman kalau kita narik investor asing untuk berinvestasi kemari, kita saingannya juga ada Vietnam, ada Thailand, gitu kan ya, yang udah mapan, ada Malaysia, gitu kan ya. Kita udah pernah di-prank sama Elon Musk, gitu kan ya, katanya investasi kemari itu nggak jadi, gitu kan ya. Jadi ada banyak sih. Tapi memang tetap kalau saya ngelihat sih, untuk menjaga kestabilan ekonomi, ya seperti yang saya sebutkan tadi, biar supaya nggak negatif tumbuhnya, memang UMKM ini yang paling potensial dikembangin. Tapi memang kalau misalkan ingin membangun sebuah masyarakat yang punya basis industri yang kuat,
manufaktur dasarnya, maka kita butuh investor yang besar di sini. Investor yang besar. Baik, tanpa terasa Gina dan juga pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Saya pikir Kita aja ajak tadi. untuk closing statement singkat dan padat dalam hal untuk probabilitas terwujudnya pembangunan Sumatera Utara yang benar-benar terjadi di era yang akan datang. Apakah ini berada pada petahana atau yang baru? Bang Ben, singkat dan padat. Saya agak susah ya jawabnya, tapi saya tetap berpegangan teguh pada prinsip ekonomi bahwasanya untuk mensejahterakan masyarakat itu ya yang paling kuat kalau kita membangun itu dari industri dasarnya dulu, dari ekonomi yang paling dasar seperti UMKM. Tapi pertanyaan saya bukan itu, petahana atau yang baru? Probabilitas terwujudnya nanti. Aduh, nggak bisa jawab Bang Azri. Ya, biar masyarakat milih lah. Ya. Pak Midik lah kalau gitu. Probabilitas seperti apa nanti harapan Anda terhadap terwujudnya Sumatera Utara yang baik dan juga kualitas untuk di Sumatera Utara di era akan datang? Ya, pertanyaan Bapak tadi saya minta Pak Edi maupun Pak Bobi minta maaf. Saya anggap orang Bapak ini 86 aja buat saya. Sorry ya. Tinggal Bapak mau meyakinkan saya sejauh mana, maksudnya publik. Tentu Bapak bukan meyakinkan saya, publik. Sejauh mana misalkan zaman Pak Harto. Di kilometer 8 ada BLK, Balai Latihan Kerja. Ya kan, kampus-kampus juga. Harusnya Pak Edi kalau tadi pengalokasian untuk pendidikan kan bukan hanya pendidikan formal. Kalau tadi UMKM harusnya juga ada yang untuk vocation. Tentu balai-balai latihan kerja tadi untuk anak-anak muda tadi kan harusnya direkrut nih. Habis itu mereka diarahkan kemana? Itu untuk survive. Saya kira tim ahli Pak Edi udah jauh lebih hebat dari saya untuk bisa. Tinggal ada nggak will-nya Pak Edi dan Pak Bobi sehingga saya tidak menganggap mereka ini 86. 8 partai yang mengusung oleh Bobi, 6 partai yang mengusung. Apakah Anda juga ikut paradigmanya sama dengan Bang Ben? Belum ada mengusung Bobi mengusung Edi. Belum ada keduanya. Itu aja 86. Oke lah. Baik, Pak Widuk. Terima kasih Pak Widuk sudah hadir di studio Pak Widuk Kota Barat. Benar kan, 8 partai kan? Iya, makasih banyak sudah hadir di studio. Kemudian menginspirasi kita apa yang kita bahas hari ini untuk masa depan Sumatera Utara lebih maju lagi. Karena kita bahas lengkap sekali mengenai infrastruktur, pembangunan dan juga kebijakan pemerintah ya. Mudah-mudahan Sumatera Utara makin maju ke depannya. Amin. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan dalam program Markombur Masa Depan Pembangunan di Sumatera Utara. Dan akhir kata saya Muhammad Razlan Nasution. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.